Apakah pakai dia nanti untuk menguasai laut? Oh iya, saya tahu maksud Tuhan. Saya ajak ngomong dia cerita semua. Sampai hari ini anak ini gak pernah tahu siapa papanya. Oke lah, saya bilang kamu gak usah bilang. Kamu anak saya. Akhirnya dia masuk ke teknik kelautan di Samuel Ratulangi di Manado. Dia di wisuda 19 Desember tahun 2002. Waktu dia mau wisuda, kurang seminggu, tiba-tiba dia telepon saya, Papa, kalau saya kuliah di Prancis boleh enggak? Kaget juga, boleh uangnya siapa? Saya bilang begitu. Loh kenapa kok kamu tiba ngomong Prancis? Papa baca, dia kirim email kepada saya. Papa baca, dosen saya. Saya buka email, Terus saya telepon dia, kok bisa? Salah satu dosennya lulusan Prancis, teknik kelautan juga. Saya mundur lagi sebentar. Waktu dia masih semester 4, itu ada penjurusan. Nah, ada 5 jurusan. Di antaranya toksikologi, racun-racun laut. Yang 4 saya sudah lupa. Lalu dia tanya kepada saya. Itulah saya senangnya anak-anak panah saya. Dalam semua keputusan harus tahu. Tadi waktu dalam perjalanan dari hotel ke gereja sini, salah satu anak saya, anak biak namanya Yohanes Air. Dia bilang, Papa, saya dapat surat dari 3 perguruan tinggi, Unhas, UGM, dan Uncen. Papa mesti berdoa untuk saya harus ngambil yang mana? Nah, mereka tanya, saudara. Nah, tapi yang namanya Max ini waktu datang pakai 5 hal itu, saya bilang, sambil dia upi, maaf. Kalau hal gini Papa bodoh, kalau tanya ayat Papa bisa. Tapi soal laut gimana saya ngerti. Tapi saya gak mau nyerah dalam arti gini, Roh Kudus dalam kebodohan saya, udahlah gak usah ngomong soal itu, nomornya aja tunjukkan saya yang mana. Tapi saya gak ngerti. Roh Kudus bilang nomor 3. Tapi saya gak mau ngomong dulu. Saya bilang gini lagi, kamu yang milih, nanti Papa yang meneguhkan. Terus dia cobalah gini, uraikan dulu nomor 1 ini apa, nomor 2 ini apa, nomor 3 ini apa, 4 itu apa, 5 itu apa. Nah waktu sampai dia menguraikan nomor 3, toksikologi. Dia bilang, Papa, di laut itu ada 3 macam racun. Yang 1 itu racun dari manusia, limbah. Tapi yang 2 itu dari Tuhan. Baik ikan maupun tumbuhan, baik itu terumbu karang, itu adalah yang beracun. Yang racun buatan Tuhan, Papa, itu pasti berguna. Walaupun kata racun, yang buatan manusia pasti merusak. Pokoknya dia uraikan. Begitu sejahtera saya waktu anak ini ngomong soal toksikologi. Sudah, sekarang kamu yang milih, nggak usah ragu-ragu. Nanti Papa teguhkan. Saya merasa saya toksikologi. Langsung sablok dia. Jangan tertawa ya, Papa nggak ngerti, cuma tahunya nomor 3. Saya bilang begitu saja. Saudara, nah waktu dia buat penelitian, saya tanya dia, kamu mau meneliti laut mana? Dia tanya, lo kenapa Papa tanya? Ya pasti tanya. Ya saya nanti di Nabire. Karena Papa Mama tinggal di Nabire. Coba bayangkan. Maka penelitiannya di Teluk Cendrawasih. Waktu itu masih musim emas dari Topo sana. Maka limbah emas itu merusak betul laut. Dia teliti. Nah ternyata dosennya dengan diam-diam membawa hasil penelitian anak saya itu ke sebuah teknik sekolah perguruan tinggi teknik kelautan yang tertua di dunia, itu di La Rochelle. Di Prancis bagian selatan tapi sebelah barat. Lalu Prancis menerima penelitian anak ini dan menawarkan kepada dosennya, kalau begitu kami atas nama negara akan membiayai anak ini untuk ambil doktornya di negara ini. Kenapa? Saya tanya lagi kepada dosennya. Sebab Prancis sangat concern. Buat Prancis hanya sisa 10 tempat di dunia ini yang lautnya itu belum tercemari. Dan kalau itu enggak diselamatkan, maka dunia akan punah. Dan salah satu dari 10 itu adalah Teluk Cendrawasih itu, saudara. Dan anak saya nanti di situ. Luar biasa. Maka tahun 2003 bulan Januari, 19 Januari saya antar dia ke Prancis. 4 Februari 2002 dia mulai kuliah. Dan sekarang hampir selesai S2-nya. Luar biasa bukan? Maka itu saudara, kita harus tahu tujuan hidup. Anak-anak panah itu kemana? Dahsyat yang Tuhan buat, luar biasa yang dia kerjakan. Pasti ada misi. Katakan amin. Saya ulangi lagi, tidak mungkin Tuhan hanya sekedar melahirkan kitanya sebagai seonggok daging. Betul kata-kata ini? Tidak mungkin. Maka itu kalau hidup saudara cuma taunya kerja, makan, kawin, maaf, doalah jadi kucing saja sudah, jangan jadi orang.
Jangan marah saya ngomong ini. Percuma kalau kita namanya manusia cuma taunya makan kerja kawin. Ngapain hidup? Kita ini punya sasaran, kita punya visi, kita punya misi dalam hidup. Ayat 15, 139 kitab Mazmur. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Luar biasa. Mr. Ronson itu orang Jerman. Nama orang Ronson itu. Dia menemukan sinar X. Itu belum lama, tahun bulan November 1894, saudara. Maka itu ketika tahun 94 diperingati 100 tahun, saya pas ada di Jerman, saya bersyukur bisa mengikuti sejarah Bapak Ronson ini. Nah ternyata jauh sebelum Ronson lahir, ribuan tahun malah, Daud sudah bermazmur bahwa mata papa kita itu sinar X sampai tembus pandang ke perut ibu kita. Kok gak ada yang ngamen? Dasar sekali bukan? Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku, luar biasa, dijadikan di tempat yang tersembunyi. Pertanyaannya, papa kita bukan pengangguran, betul nggak? Tuhan itu pengangguran tidak? Tidak. Nah kalau sampai dia bukan pengangguran, kalau sampai dia harus ngurusi tulang-tulang kita waktu masih dalam kandungan, berarti ada maksud. Iya atau enggak? Coba jawab. Apa sekedar iseng dia nganggur, ya ada ibu hamil tulangnya? Enggak mungkin, cuma begitu saja. Mengerti kata-kata ini saudara? Pasti ada tujuan. Sampai tulang-tulang pun ditulis dalam Alkitab. Begitu luar biasa. Maka itu jangan sekali-kali engkau menggugurkan kandungan dalam nama Yesus. Setiap anak dikandung itu punya tujuan dari surga. Jangan dibunuh, jangan dibuang anak-anaknya. Lalu kalimat ini bagi seorang pemimpin penting. Ketika aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Saya banyak baca buku biologi. Saya banyak membaca versi-versi tentang pembentukan janin dalam kandungan. Ternyata saudara, Mazmur 139 adalah tulisan yang paling akurat. Luar biasa. Ini firman ini luar biasa. Dengarkan. Hanya Tuhan kita yang mempunyai istilah yang tidak dimiliki oleh Tuhan Allah dan dewa manapun di dunia ini, bahwa setiap manusia yang dalam kandungan itu sedang direkam. Tidak ada yang lain. Katakan amin. Saudara, ini sangat berharga buat saya, karena sudah puluhan tahun saya urusan dengan kaset rekaman. Ternyata kalau saudara dan saya ketika masih dalam kandungan itu direkam, berarti kita, setiap manusia adalah sebuah kaset kosong. Betul tidak? Kata rekaman kaset kosong. Kalau kita kaset kosongnya, maka kita harus cari masternya. Yang mau dipindahkan itu isi apa rekamannya? Saya tanya kepada Papa, kalau kami kaset kosongnya, masternya siapa? Dia jawab tegas, aku dan dia. Karakterku aku pindahkan ke kaset-kaset kosong dalam kandungan. Wih, luar biasa ini. Maka itu setiap kandungan itu begitu berharga di hadapan Tuhan. Tapi seringkali setan ikut campur. Sehingga istilah ada storing di situ. Rekamannya terganggu dengan suara-suara lain yang masuk. Maka itu saya teliti. Berapa kali saya ketemu waktu itu dengan berapa mahasiswa biologi untuk mencari. Begini penelitian saya tahun 87 bulan Januari. Ternyata karakter itu tidak menurun dari orang tua. Dengarkan baik-baik. Karakter sifat itu tidak menurun. DNA dari papa kita itu hanya pada fisik atau suara kita. Maka itu coba teliti. Kalau ada 4 bersaudara kandung, 3 bersaudara kandung atau 5 bersaudara kandung, saya tanya, sifat karakter mereka sama atau beda? Coba jawab, sama atau beda? Beda. Nah kalau gitu dari mana nih karakter? Nah itu rekamannya tadi jawaban. Kalau karakter itu menurun, berarti kakak adik kandung sama semua sifatnya karena turunan. Ternyata tidak. Hasil apa? Hasil rekamannya. Contohnya, yang paling gampang, kalau seorang ibu sedang mengandung, suasana rumah tangga harmonis, kebahagiaannya melimpah. Papa mama dan papa mama mantu sayang.
lahir anak pertama, anak yang periang, wah ramenya luar biasa.